kondisi Masjid Bir Ali yang akan menjadi mikot bila pertama kali ke Madinah. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, rencana jemaah Raudah Umroh akan melaksanakan umroh. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu memakan waktu kurang lebih 4 jam dan akan mengambil mikot di Bir Ali. Inilah suasana dari Bir Ali. Para jamaah berniat mikot. Selepas Isya hari Kamis tanggal 28 November 2024, para jemaah Raudah berangkat dari Hotel Al Barakah di Mekah yang berjarak sekitar 800 meter kurang lebih menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i beserta tahallul. Big Bill. lahul mulku
Kayak kagrupkan ya. Kayak kagrupkan kirimkan. Alhamdulillah sekitar pukul 00.30 dini hari Jam setengah satu rame ya. di hari Jumat Mulai toap. tanggal 29 November 2024. Proses umroh telah selesai dan para jemaah umroh Rauda sudah kembali dan tiba di Al Barokah Hotel. Persiapan. Baru satu ini diangkat dari anak yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Akrab Pasya Official. Sekarang sedang berada di Mekah Al Mukarramah, depan Masjidil Haram. Hari ini hari Jumat. Kita lihat kondisi di Masjidil Haram sebelum sholat Jumat. Banyak sebelah kiri yang membagikan makanan. Tuh, mau minum bisa diambil. Ya. Saya doakan kepada penonton sahabat Akrab Pasya Official yang menyaksikan video ini, semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengunjungi Mekah Al Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan masuk ke Masjidil Haram. Cuaca di kota Mekah pada pagi hari ini cukup cerah, matahari bersinar. Subhanallah, tabarakallah. Jam-jam yang ada di atas kita begitu indah. Subhanallah, tabarakallah. Tower Masjidil Haram sudah terlihat. Cukup penuh di halaman Masjidil Haram pada pagi ini. Kita lihat karena memang cuaca di Masjidil Haram cukup bersahabat, sekitar 26 derajat Celcius. Jadi bagi warga
Indonesia yang akan melaksanakan umroh cukup nyaman di sekitaran Masjidil Haram ini. Boleh? Penuh. Karena akan melaksanakan sholat Jumat. Subhanallah, tabarakallah. Lewatnya kemana? Kemarin aja bisa. Kemarin bisa. Sama karena tawa. Itu yang nggak pakai baju. Tadi. Ya tenang. Tenang dulu aja, istirahat di sini aja dulu yuk. Lihat tuh yang tempat. Lihat dulu, Pak Yanto. Jangan dulu masuk. Kan waktu kamu. Kita diam dulu. Diam dulu di situ tuh, di atas yuk. Di WC 3 sambil lihat orang dulu. Loh. Sini dulu. Sini dulu aja dulu. Di tempat yang dingin. Wah, syabab, wah. Betul. Masuk kemana sana? Mana? Yang kemarin waktu umroh kemana? Ini waktu umroh. Yuk sini yuk. Yuk Haj. Sini. Kalau situ bukan? Bukan. Sini. Pulang lah kayaknya mah. Pulangnya ayo. Gua pakai khada कर रहा हो खपे sebenarnya tadi lewat dia nya. Lewat dia ya. Ya. Lewat dia nya. Ayo. Awas jangan terpisah, ayo sini. Ayo sini. Lupa kacamata. Padat banget.
Ini di hari Jumat tanggal 29 November 2024, para jamaah Raudoh bersiap, khususnya laki-laki, untuk melaksanakan sholat Jumat. Seperti diketahui di Masjidil Haram, kaum laki-laki adalah diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi bagi perempuan juga dibolehkan untuk ikut sholat Jumat. Untuk ikut sholat Jumat di Masjidil Haram, kita harus siap-siap berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram kurang lebih 1-2 jam supaya mendapatkan tempat di Masjidil Haram. Atau si jadi iya Pak Ari Ari jadi dari kacamata jadi dari kacamata ya. Saya ayo
cahaya. Ya. Kemudian itu sama dengan yang diimpikan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib bermimpi bahwasannya harus dikasih nama Muhammad. Jadi Muhammad itu emang ilham dari Allah untuk mengatakan namanya Muhammad ya. Tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Bekas pengairan yang dulu dibangun oleh Siti Zubaidah, istrinya Harun ar-Rasyid ya. Jadi dulu itu Siti Zubaidah waktu itu daerah kekuasaannya berada di Irak ya, di Baghdad. Waktu itu dia bermimpi dikerumunin oleh jemaah haji, dikerumunin jemaah haji. Kemudian ketika dia terbangun, dia minta fatwa kepada orang yang paham apa maksud dari mimpinya itu. Ternyata kata dia ini adalah menunjukkan bahwasanya anda ini dibutuhkan oleh jemaah haji. Dibutuhkan apa? Nggak tahu, coba cari aja. Akhirnya survei, jemaah haji itu membutuhkan air. Di Arafah nggak ada air. Akhirnya dibikinlah selokan atau saluran air untuk mengairi. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, Raudo mengadakan city tour di kota Mekah. Di antaranya mengunjungi Mina, Padang Arafah, Jabal Rahmah, dan lain-lain. Banyak sekali ilmu yang didapat dari city tour ini. Artinya sejarah Islam bisa kita ketahui dan dilihat secara langsung tempatnya. HP bapak itu. Ayo bapak HP nak. HP nak ya. Oh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Padang Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. جايبه كل حاجه. يلا يا من الناس ماشي. Surga Turunkan dari surga. Jabal Rahmah, tempat bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dikeluarkan dari surga. Dia nya BTS ke kehujanan. Di dia
tidak hujan. Bagus tadi dia. Memang tidak hujan. Di luar batas tersebut maka hajinya tidak sah ya. Jadi insya Allah kalau sudah haji harus di dalam sini ya, di dalam Arafah. Nah, mereka itu cuma haji biasanya kumpul-kumpul di sini, di bawah pohon ini. Biasanya ada tenda-tenda. Sebagian sudah dibereskan karena biasanya tendanya itu dirapikan ketika pas menjelang ibadah haji saja. Kemudian di sana ada namanya Jabal Rahmah ya, Gunung Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Sebenarnya tidak ada keterangan atau dalil tentang keistimewaan gunung tersebut, cuma karena kebetulan gunung tersebut ada di Arafah ya. Dulu Rasulullah SAW ketika haji wada tawaf, dia tidak di gunungnya tapi di kaki gunung tersebut ya. Jadi jangan sampai nanti terkecoh kalau haji itu harus di gunungnya. Enggak, gunungnya itu tidak ada keterangan yang menunjukkan tentang keistimewaan gunung tersebut. Cuma kadang banyak mitos ya, banyak mitos karena itu katanya gunung kasih sayang, gunung kasih sayang supaya awet ya, supaya berkah ya. Nanti coba lihat ibu-ibu awasin bapak-bapak nanti kok berdoanya khusyuk, doa awas tadi. Tapi itu hanya mitos ya, mitos. Kalau percaya boleh, yang percaya juga nggak apa-apa. Yang namanya doa di mana saja boleh ya. Nggak apa-apa, tidak usah. Umroh wajibnya sudah kemarin ya. Biasanya untuk umroh yang kedua ini, umrohnya niatnya dibadalkan untuk orang lain. Karena umroh untuk diri sendiri kan udah kemarin. Berarti umroh untuk dibadalkan, dihadiahkan. Barangkali ada orang tua kita yang dulunya itu kerjaannya tuh lihat TV, ketika musim haji tuh lihat TV terus di sekitaran daerah itu ya, sementara Siti Hawa itu kota itu artinya nenek, makanya dinamakan kota tersebut dengan sebutan Jeddah ya. Tetapi posisinya di mana kita tidak tahu, cuma beberapa mengatakan seperti itu. Kemudian mereka saling mencari-cari ya, itu orang-orang lagi naik ke sana ya. Perjalanan ke sana dari kaki gunung sampai atas paling cepat itu 1 jam. Kalau mau coba silahkan. Sekarang udah ada treknya bagus. Dan nanti katanya mau dibikin telepon 12 real. Di dalamnya itu nanti ada semacam dokumenter Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, kelihatan sini jelas ya. Gua Hiro. Itu Jabal Nur atau Gua Hiro. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika setelah menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun, beliau itu lebih sering merenung, lebih sering tahanuf, dan tahanufnya itu di Gua Hiro tersebut, memikirkan kondisi umat, keadaan umat saat itu yang mana banyak Nabi Ismail. Menurut riwayat katanya kaki dan tangannya itu diikat supaya apa, dan itu pun perintah Nabi Ismail, bapak ikat cina ya nanti sampai sarapan abdi disiapin guru bukan perluasan. Kalau mina yang lamanya itu agak ke depan ya, tenda-tenda ini sambil nunggu melempar jamarah ya sini. Minum yang sengaja Sambil napak tilas atau sambil mempelajari, oh ini Mina itu seperti ini. Insya Allah nanti pas haji tidak kaget ya, ini Mina itu seperti ini. Di jemaah ini semuanya di sini kumpul setelah tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13 ya. Iya, jemaah haji. Ini masih luas lagi, ke depannya masih banyak. mau itu aja.
aku ikut setan. Hmm. Nah, ini ya. Ini Arafah, Mina. Jadi jemaah haji di sini. Ketika biasanya tanggal 10, 11, 12 sampai 13 di sini ya. Tragedi Mina ada di sebelah kanan sana ya, ada terowongan kedua tuh di sebelah kanan. Dulu disitulah terjadi tragedi Mina ya. Dulu emang kurang rapih pengaturannya, jadi bentrok jemaah itu dari sebelah sana dan sebelah sini bentrok sehingga akhirnya desek-desekan, listrik mati, kipas mati, dan jemaah haji terutama yang udah sepuh kehabisan nafas di situ. Nah, ini banyak jemaah yang meninggal di sana. Ini mari cari aja. Awan-awan. Kita akan ke Jamarat lebih dekat lagi, biasanya kita lewat sini nih. Masuk ke sini baik-baik. Biasanya nggak lewat sini nih, bis lewat sana. Nah, Pak supir ngambil jalur sini. Jadi kita lihat Jamarat lebih dekat lagi nih ya. Masya Allah. Salah nanti kita ke sini ya, lempar setan nih. Sini. Ini kalau ini tangga ya, muter-muter ini tangga, ada pun jamaratnya itu ya. Sebelah sini yang ditutup sama tenda itu. Jamaratnya itu sebelah kiri. Jamaratnya sebelah kiri. Ya. Jamarat jumroh gula Aqabah Wusta ya. Aqabah gula Wusta dan Sugra. Kelihatan ya sebelah kiri ya, jamaratnya sebelah kiri. Masya Allah. Masjidil Haram. Jadi jemaah haji pamit di sini dan kumpulkan batu ya untuk persiapan akan jumrah. Tragedi Mina juga di situ dulu. Kemudian nanti ada juga namanya Jabal Qurban. Nanti sama kami ini dibantu ya. Yang besok acara bebas. Tapi tadi juga ada beberapa waktu di hotel hanya pada taif katanya. Ya, saya jelasin kalau memang ada ya. Tapi ada minimalnya karena kan kita harus sewa bus. Terus bus semua maka kita ke Taif. Di Taif itu kawasan Bukit Sejuk. Ya mungkin nanti juga kami ini bisa menutup lagi. Biar sudah termasuk teleferik kereta gantung. Ya, kereta gantung dari atas bukit turun ke bawah. Di sana juga ada beberapa sejarah Abdullah bin Abbas, ya, paman Nabi Abdullah bin Abbas di dalam, dan juga nanti di sana juga ada satu tempat untuk mikot namanya Masjid Hornul Manazil, di mana dalam tersebut ada ketika itu Rasulullah yang dikejar-kejar oleh warga Taif yang diusir sehingga giginya rontok ya, tapi darahnya mau tertahan ya, sehingga malaikat turun ke
Safa dan Marwah ya, yang kita kemarin sa'i. Dari Marwah lihat lagi ke Safa, ada air lagi, berangkat lagi, ternyata pas sudah sampai tidak ada. Jadi istilahnya apa tuh kalau ada panas-panas, kayak kelihatan air genangan, padahal pas deketin, lalu fata morgana. Jadi fata morgana. Sampai 7 kali bolak-balik tidak menemukan air ya. Kemudian tiba-tiba ada suara kepakan suatu makhluk dekat Nabi Ismail. Kemudian didekatin, ternyata itu adalah malaikat Jibril, dan dia berkata, tenang saja, Allah tidak akan menyia-nyiakan kalian. Kemudian datang si Hajar itu mendekati Nabi Ismail, dan ternyata di bawahnya itu si tanahnya itu sudah lembab seperti ada sumber air. Airnya digali, kemudian dia sambil bilang Zam-zam. Zam-zam itu artinya berkumpullah. Akhirnya berkumpullah air di situ, dan sekarang dinamakan air Zam-zam. Itu singkat tentang sejarah Mekah ini ya. Kemudian setelah itu di sekitaran Mekah ini ada suatu kabilah yang bernama kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum yang mana mereka itu hidupnya nomaden. Dia nyari-nyari air di sana kemari. Terus menemukan di situ ada sumber mata air. Akhirnya dia tinggal di lembah tersebut. Lembah tersebut yaitu sama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu transit ketika melakukan hijrah ke Madinah ya. Selama 3 hari 3 malam. Jadi ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah di Mekah itu selama 13 tahun, itu ternyata mendapat perlawanan dari orang kafir Quraisy, mendapat bulian ya. Ada yang disiksa, ada yang dilempar dengan kotoran unta, dibilang majnun, gila, bahkan pernah diboikot, ditinggalkan kaum muslim itu di Mina tempatnya itu. Tidak boleh ada yang jual beli selama 2 tahun. Tidak boleh ada yang jual beli, tidak boleh ada menikah, tidak boleh ada transaksi antara orang Quraisy dengan kaum muslimin. Saking beratnya perlawanan tersebut, maka kaum muslimin memutuskan untuk melakukan hijrah ya. Hijrah dilakukan 3 kali. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa kali kaum muslimin waktu itu hijrah, berapa tuh? langsung saja ke peristiwa hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu sebelumnya Rasulullah sudah mengutus kaum muslimin untuk melakukan hijrah. Tersesalah Rasulullah bersama beberapa sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu kaum musyrikin 100.000 kali salat di tempat yang lain. Jadi manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Salat jenazahnya pula, yang mana salat jenazah kita tahu pahalanya sama seperti Gunung Uhud ya. Luar biasa, itu di luar haram, kalau di haram lebih besar lagi. Ada disebut Bakkah ya. Kita apa yuk? Bakkah, kumpul pura. Kadang juga disebut Al-Balad Al-Amin. Pernah dengar nggak Al-Balad Al-Amin? Ada ya dalam surat Al-Baqarah. Wahadil baladul amin. Surat apa soal? Al-Fil. Al-Fil. Waktu ini wasaitun.
merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau jauh-jauh dari Palestina ke sini, entah naik apa ya, belum ada kendaraan, belum jalan kaki dari Palestina ke sini. Saya aja naik pesawat ke Mesir itu sekitar 1,5 jam di pesawat aja. Apalagi itu ya, Palestina kan sampingnya Mesir. Kemudian ketika sampainya di suatu lembah, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Meninggalkan aja, kelihatan gue jadi Nabi Ibrahim itu langsung pergi. Siti Hajar aneh, kok ini Nabi Ibrahim kayak gini? Jadi meninggalkan istri dan anaknya. Dipanggil tuh, Ibrahim, sahur Siti Hajar deh. Kalau dulu kan panggil orang Arab biasanya manggil suaminya itu langsung namanya. Ya Ibrahim, kok kamu meninggalkan saya di sini? Gak dijawab. Balas lagi deh. Ibrahim, kenapa tinggal dulu dia? Balas deh, nanti lunak. Beda pertanyaan deh. Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, ya betul. Apalagi ada anaknya, dia tuh mencari air ya, cari air. Lihat di sebuah bukit, wah ada air. Bertaklah Siti Hajar. Inilah kondisi di pelataran Masjidil Haram tepat setelah selesainya sholat isya berjamaah, di mana kita lihat jutaan orang berkumpul di Masjidil Haram untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, pakai itu. Oh, kelatan. Ya. Biasanya yang kata wali itu kan, terus di nyawa kita mereka mau Ini suasana toko yang menawarkan pakaian maupun aksesoris yang biasanya dibeli oleh para jamaah umroh untuk oleh-oleh yang dibawa ke tanah air. Ini berada dekat dengan Masjidil Haram.
portico. Ya, sudut tuh kiri. Sudut kiri tuh. Yuk. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Laudo mengadakan city tour ke museum zaman dulu dari Saudi Arabia, dan di sini melihat beberapa benda dari Masjidil Haram yang sudah lama. Museum Baduy Arab. Ibu apa ini seketik cenanya? Merah ada panjang kadit. Nah. Boleh disapiin dua. Sama asli. Ini sumur zaman Arab dulu. Ini sumur zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Atas rumah Arab. Ini Atas rumah Arab, di bawah gudang makanan. Ini home zaman Arab dulu ya. Ini Atas rumah Arab, di bawah gudang makanan. Faham? Boleh masuk? Boleh, ini buka ini. Boleh. Lihat dulu. Mau entry? Oh sudah. Senjatanya. Senjatanya ya. Bombe. Baca. Ini tanah sama jerami campur sama air batu bata, semua musim tanah liat. Oh, jadi Ini tanah liat, ini tanah liat zaman Arab dulu, ini tanah liat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abbas pohon bidara. Oh, banyak, wah, wah. Bidara bahasa Arab sidir. Seur Pak di Bahasa Indonesia. Arab apa? Bidara. Ya. Oke, ini apa? Bantal. Daging. Apa? Bantal. Bukan, ini tempat air minum. Tumbler, tumbler. Tumbler. Keren bantal. Tumbler lah. Bahasa Arab apa? Riba. Semuanya. Hah? Gibah? Ini ayunan bayi. Ini ayunan bayi dari Oh, Pak Yono. Oh, ayunan. Di ayun, Pak. Ini ayunan baby ini. Oh, ayunan. Baby sudah mati 10 tahun ini. Waduh, kasihan. Kasihan. Ya, iya ayunan. Harunya. Oh, masya Allah.
Hah? Nisan. Itu baby. bahasa Arab Haddad. Tadi kampung itu kayak itu tuh. Coffee shop bahasa Arab Gahwa. Bahasa Arab apa? Lagi. Semuanya. Buru-buru. Hadiah umroh lagi. Ayah Hajar Aswad di Lebat. Ah. Di sana kemarin yang Hajar Aswad itu ayah Hajar Aswad. Pasiran. Ada Pak, ada Pak. Apa kabar? Baik. Umrah makbula semua insyaallah. Insyaallah. Amin. Amin. Amin ya Rab. Kiswah Ka'bah dua. Ya. Kiswah di dalam, kiswah di luar. Ini kiswah Ka'bah di dalam. Ini kiswah Ka'bah di luar. Oke? Lihat sini. Ini kunci apa? Ka'bah. Masya Allah, bukan. Hah? Ini kunci Siapa ngebohong? Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ini kunci maqam Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Lihat sini, ini kunci Ka'bah. Ini kunci Ka'bah replika. أصلي كنشي سما فاميلي بني شيبة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يا تني إني فوتو بنت كعبة تمندولو. أوكي إني فوتو بنت كعبة تمندولو. إيه masuk. Geser. Oke lihat sini. Ini bintu Ka'bah. Ini bintu Ka'bah replika sama asli. Oke? Asli bintu Ka'bah dari emas, full emas. Paham? Full emas. Ini replika. Asli Ka'bah no sini. Oke? Masuk. Ini apa? Hajar Aswad. Masya Allah. Bukan. Ditutup Hajar Aswad, cover Hajar Aswad. Oke? Baik bos, silakan sini foto sama Hajar Aswad 3D. Oke, gantian satu-satu. Lihat sini. Kita gantian Yang belum sini. Hajar Aswad boleh di sini. Oke, lihat sini gini. Paham? Duduk. Silakan sini. Kalau itu tuh ngangin pedang tuh, dipotong ngedil. Atas itu. Ini bagus. Cantik Bapak. Ini. Masalah lihat sampai sini hadapan depan. Satu lihat yang lama, lihat suami. Lihat suami. Yang mau tukar tambah HP sini. Siapa lagi mana? HP jadul. HP jadul. Wah, betul. Aduh. Kalau malam-malam kayaknya dekat lah. Mana? Oh. Bumi namanya. Hah? Bumi.
Terus teh masih kan teh? Atasan mama, Oh kan. bukan matos kamana. Akhirnya tibalah saatnya untuk pulang di tanggal 2 Desember 2024 pada hari Senin, mengadakan perjalanan dari Mekah menuju Jeddah, dan kita makan dulu di kota Jeddah, yaitu makan ayam Al-Baik sebelum menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Saudi Arabia. Kondisi suasana kota Jeddah. Bandara saja jam setengah. Makan lagi situ makan. Aya pantainya, Pak Kun di dieu teh Jeddah teh nya. Pantai Laut Merah. Laut Merah ieu teh. Proses check in. Boarding pass dari Bandara Jeddah. Sekitar pukul 16 waktu Jeddah, kita sudah berada di dalam terminal keberangkatan Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kita akan melaksanakan boarding dan akan masuk pesawat sekira pukul 17.30 dengan memakai pesawat Qatar Airways dengan transit di Doha, Qatar, untuk selanjutnya menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Doha, Qatar menuju Jakarta. Di tadi
Dan alhamdulillah sekira pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 3 Desember 2024 berhasil sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Demikianlah perjalanan umroh Rauda selama 9 hari. Semoga video ini bermanfaat dan jemaah Rauda yang melaksanakan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan umrohnya mabrur. Dan kepada semua yang menonton video ini, semoga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat umroh menuju tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.